Kali ini saya akan membahas mengenai soal yang berkaitan dengan gaya dan usaha. Sebelum itu, usaha adalah besarnya energi yang diberikan atau disalurkan kepada benda oleh suatu gaya sehingga benda tersebut memiliki perpindahan. Dari pengertian ini, kita bisa tahu bahwa W memiliki hubungan dengan F atau gaya dan S yaitu perpindahan. Dalam persamaan fisika, usaha juga bisa kita tuliskan sebagai W dari kata work sama dengan perkalian antara besar gaya yang diberikan pada benda, besar gaya total yang diberikan pada benda dikalikan perpindahannya. Nah, gaya total di sini itu berarti sama dengan resultan gaya. Karena gaya adalah besaran vektor, maka ia mempunyai besar dan arah. Vektor. Nih, saya beri contoh. Misal ada suatu balok kita dorong dengan gaya 20 Newton dan 10 Newton. Maka besar gaya total yang bekerja pada benda ialah 10 ditambah 20 Newton, sama 30. Karena benda ini searah. Karena gayanya searah, maka ditambah menjadi 30. Apabila kasusnya lain seperti ini, nah di sini kedua gaya saling berlawanan arah sehingga saling mengurangi, sehingga gaya total yang bekerja pada benda ialah 20 kurangi 10 Newton, berarti 10 Newton. Nah, ini arahnya 20 ke kiri, 10 Newton ke kiri. Sedangkan yang tadi 30 Newton ke kanan. Nah, sekarang kita bahas perpindahan. Perpindahan itu ialah jarak antara titik awal dan titik akhir. Awal dan akhir. Ini adalah perpindahan. Jadi tidak peduli misalnya bergeraknya begini, gini, misalnya sampai titik ini, maka perpindahannya yang dihitung hanyalah garis ini. Itu berarti jika kita mengelilingi sebuah lapangan bola basket mulai dari titik A di sini, lapangan mulai dari titik A di sini, kita berputar dan kembali lagi ke titik A, maka perpindahan yang kita lakukan sama dengan 0. Berarti misal kita masukkan pada rumus W sama dengan F kali S atau perpindahan, karena S nya 0 maka W nya sama dengan 0 atau usahanya sama dengan 0. Nah, sekarang kita langsung saja mengacu pada soal. Sebelum itu W sendiri memiliki satuan Newton meter atau kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat, atau bisa juga disebut sebagai joule. Dan usaha F atau gaya memiliki satuan Newton yaitu kilogram meter per sekon kuadrat, dan perpindahan memiliki satuan meter. Sekarang kita mengacu pada soal. Perhatikan gambar berikut. Jika usaha yang bekerja pada benda sebesar 60 Joule dan benda mengalami perpindahan 12 meter, gaya A dan B adalah. Nah, sebelum itu kita tuliskan dulu persamaan yang kita ketahui tadi, yaitu usaha sama dengan perkalian antara gaya dan perpindahan. Nah, di soal kita mendapat bahwa W-nya atau usahanya sama dengan 60 Joule dan perpindahannya sama dengan 12 meter. Maka bisa kita dapat bahwa F atau resultan gayanya sama dengan W per S sama dengan 60 per 12 sama dengan 5 meter, 5 Newton. Nah, sigma F atau gaya total sama dengan 5 Newton. Nah, di soal ini kita tidak tahu bahwa 12 meter ini perpindahan ke kiri atau ke kanan. Oleh karena itu, kita coba satu-satu bagaimana jika itu keadaannya ke kiri dan bagaimana jika itu keadaannya ke kanan.
pertama kita akan mencoba yang ke kanan. Karena ini perpindahannya ke kanan, karena ini perpindahannya ke kanan, maka di gambar ini gaya yang searah perpindahan bernilai positif dan yang berlawanan arah perpindahan adalah negatif. Maka di sini bisa kita simpulkan bahwa di sini gayanya ada plus 20, ada min B, dan ada min A. Nah, kita masukkan 20 min A min B sama dengan 5. A plus B plus 5 sama dengan 20. Maka 15 sama dengan A plus B. Nah, ini untuk keadaan jika perpindahannya ini ke kanan. Kita lihat di jawaban tidak ada jawaban yang menunjukkan bahwa A plus B sama dengan 15. Di sini 12 tambah 10 22, 13 tambah 9 22, 14 tambah 9 23, 15 tambah 10 25. Maka dari itu perpindahan 12 meter di sini bisa kita simpulkan yaitu berpindah ke arah kiri. Nah, sekarang kita lihat arah gaya yang searah dengan perpindahan yaitu A dan B. Maka di sini ada plus A, ada plus B, dan ada min 20 Newton. Kita masukkan A plus B min 20 sama dengan 5. Nah, di 5-nya dapat dari rumus tadi. Maka A tambah B sama dengan 25. Nah, 25. Kita cek lagi di pilihan jawaban ada tidak jawaban yang menghasilkan angka 25. Ini 12 dan 10 22, 13 dan 9 22 juga, 14 dan 9 23, 15 dan 10 25. Maka jawabannya ialah yang D. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga video yang saya buat ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Untuk teman-teman yang memiliki kritik dan saran bisa kalian tuliskan di kolom komentar. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.